The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Hindranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pimpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Teman-teman, nextnya nih ya, kita dengan Coach Rika ya. Buat teman-teman yang udah datang dari awal ya, thank you banget. Hari ini kita maraton, memang banyak, memang capek, barangkali agak pegel pinggang atau pantatnya, stretching dikit nggak apa-apa. Kali ini kita kedatangan Coach Rika. Terima kasih Coach Rika, ini sudah sharing pengalamannya. Tadi kalau pertama kan kita membicarakan mengenai sales ya, basic sales, problem solving ya, dan juga jurus satu mantra dan bayangan. Tadi berhubungan dengan digital marketing. Nah kan kita sekarang tahu, kita semua kan pengen pendekatan yang personal ya, seperti berbicara lah, conversation. Nah salah satu tools yang sangat powerful itu adalah telemarketing ya. Daripada kita ngomong sama robot atau email, kita kan suka sesuatu yang personal ya, Coach Rika ya. Makanya Coach Rika ini tepat banget, sedikit background mengenai Coach Rika. Beliau ini sudah lama lah, kalau misalnya saya bilang tahunnya kayaknya berhubungan dengan umur ya. Intinya sangat berpengalaman di bidang yang namanya sales ya, personal approach, sales dan coaching. Beliau terutama lama di bidang coaching, di bidang insurance ya. Dan beliau ini adalah certified dalam bentuk NLP, Neuro Linguistic Programming. Itu salah satunya yang diajarkan juga secara langsung atau tidak langsung oleh Coach James Gui dan Tony Chia. Beliau juga adalah licensed financial planner, dan juga beliau adalah licensed coach juga. Jadinya beliau tahu cara mendidik, cara meng-guide kita semua untuk jadi expert di bidang telemarketing. Jadinya conversation-nya mulus. Hari ini topiknya adalah the power of voice ya, menggunakan suara kita, teknik berinteraksi. Bagaimana melakukan fun telemarketing menggunakan NLP. Silakan Coach Rika. Ya, terima kasih Mas Mike. Sebelum saya mulai, teman-teman semuanya di sini, saya ingin reaksi, saya ingin respon dari teman-teman semuanya di sini. Ya, izinkan saya memanggil semuanya dengan teman-teman, boleh ya? Nah, izinkan saya mengutarakan satu pertanyaan pembuka dulu. Pertama, ya, apakah teman-teman semua di sini di dalam ruangan ini bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jika iya, teman-teman boleh memberikan respon berupa thumbs, angkat jempolnya, ya, virtual reaction. Yuk, angkat jempolnya. Oke, siap. Saya bisa melihat jempol-jempol yang terangkat di sini. Boleh digoyang sedikit jempolnya ya. Siang ini kita butuh sedikit senam ya, teman-teman ya. Oke, sip ya. Nah, kalau teman-teman semua di sini bisa melihat visual saya dengan jelas, juga saya minta reaksinya, saya minta responnya berupa angkat jempolnya atau bisa dengan virtual thumbs. Ya, silakan direspon dengan jempol, jempol, jempol. Oke, jempol, sip. Terus jempol. Saya mau lihat lebih banyak jempol di situ. Yo, WhatsApp. Oke, sip ya. Dan saya minta lagi responnya jika teman-teman masih bersemangat di sesi sebelum makan siang-siang ini, yang masih bersemangat boleh kasih jempolnya. Jempol. Yo, jempol. Oke, sip. Terima kasih responnya teman-teman, semangat ya. Materi hari ini daging semua teman-teman semuanya. Dan pastinya saya mau mengucapkan dulu terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendaftar, sudah bersedia hadir, duduk dari pagi menyaksikan master coach kita di sini berbagi ilmu yang semuanya daging ya teman-teman. Dan
yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia mendonasikan sebagian dari rezekinya ya. Pastinya ini semuanya akan masuk ke benih baik ya. Dan yang pasti yang namanya benih baik ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Hari ini ilmunya sangat-sangat luar biasa. Pastinya juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ya. Nah, hari ini saya akan membawakan materi di sini. Materinya tadi semuanya tadi sudah belajar tentang sesuatu yang sangat-sangat spesial ya, dari Bapak James Gui, dari Master James Gui, kemudian ada Master Tony Chia, dan terakhir tadi digital marketing. Nah, kali ini saya akan membagikan sesuatu sedikit di sini tentang the power of voice, teman-teman. Ya, the power of voice. Fun telemarketing atau telesales with NLP. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rika. Ya, saya biasa dipanggil Rika, teman-teman. Meskipun teman-teman di sini melihat nama saya di dalam brosur ya, Rini Adrika, tapi saya biasa dipanggil Rika. Ya. Nah, saya sudah berkecimpung di dunia training, khususnya sales ya, khususnya sales training, marketing training selama beberapa tahun. Kalau kata Mas Mike tadi, ketahuan umurnya. Iya, betul ya. Nanti ketahuan dong umur saya ya. Yang jelas teman-teman, saya sudah bergabung di industri sales ya dan training sudah lama, sudah lumayan ya teman-teman. Dan sebelumnya juga saya sempat mencicipi dunia sales secara langsung. Artinya saya juga seorang salesperson, sama seperti teman-teman semua di sini. Saya seorang salesperson dan juga pernah menjadi telemarketing juga. Dan sampai pada hari ini juga saya masih seorang sales teman-teman dan juga entrepreneur. Begitu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara sedikit teknik teman-teman. Teknik mengenai bagaimana cara kita mengolah suara ya. Nah, ini disclaimer-nya adalah ya, kalau tadi dari Pak Sanjay sudah membuat jaring, menyediakan jaring yang begitu besar supaya kita bisa melakukan penjualan, supaya kita bisa melakukan closing ya. Dan di sini teman-teman, kita juga membutuhkan suatu teknik berinteraksi lewat telepon. Kenapa? Karena tidak jarang kita harus menghubungi calon klien kita. Entah itu untuk follow up atau bahkan untuk pembelian pertama gitu ya, kontak perdana. Dan dulu sering sekali saya lakukan menghubungi calon-calon nasabah saya lewat telepon, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengkaitkan antara telesales dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, ini kita akan berbicara yang fun-fun aja ya, teman-teman. Kita akan ngomongin sesuatu yang seru-seru ya, yang tidak terlalu teknis. Tapi di sini saya akan berbagi ya pengalaman saya pada saat saya menjadi telemarketing dan sampai juga hari ini saya menjadi seorang sales trainer. Nah, ini dia kenalan dari saya ya, tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Mike ya. Saya pernah menjadi sampai hari ini masih menjadi seorang coach, masih menjadi seorang trainer dan sudah memiliki banyak juga sertifikasi gitu. Nah, kita mulai nih ya teman-teman ya. Jadi ini juga pasti dialami oleh teman-teman semuanya yang ada di sini. Ketika ini barang kecil, makhluk kecil yang nggak kelihatan mata, teman-teman. Makhluk ini singgah ke kita, ke negara kita, ke Indonesia. Ya, ketika si kecil ini singgah, banyak hal berubah drastis. Ya, ayo ngaku di sini. Yang nasabahnya atau mungkin di sini calon kliennya, terus kemudian calon kliennya tiba-tiba mundur, calon kliennya tiba-tiba membatalkan pertemuan, janji temu, terus kemudian misalnya udah di-set tanggalnya, terus kemudian cancel, pasti ada gitu ya. Karena di sini teman-teman, ketika si kecil ini datang, kita harus banyak sekali hal yang kita sesuaikan. Salah satunya adalah pada saat kita melakukan pendekatan kepada calon customer kita, kepada calon klien kita. Ya, sales cycle. Kalau kita berbicara sales cycle, teman-teman, yang paling pertama kita lakukan, biasanya sales cycle, seorang sales itu harus punya plan dulu. Ya, apa yang mau dia lakukan? Apa yang mau dia capai? Apa target yang ingin dia capai ke depannya? Apa personal targetnya dia? Planning, teman-teman.
Ya, siapa saja nasabah yang mau saya hubungi, customer yang mau saya hubungi, siapa saja klien yang mau saya telepon hari ini, siapa saja yang mau saya dekati. Atau tadi jurusnya Tony Chia ya, Coach Tony tadi ya. Saya mau ke daerah mana nih supaya kita bisa memperkenalkan value-nya kita ya, menjaring market-market baru. Nah, sales cycle itu tetap sama. Tapi ada metode sales ya, metode cycle yang kita harus adjust nih teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan datangnya si kecil ini. Si kecil ini siapa sih teman-teman? Si kecil ini nggak kelihatan gitu ya. Ini virus nih, corona, COVID gitu ya. Nah, COVID ini merubah banyak hal ya. Salah satunya adalah metode komunikasi kita dalam berjualan, dalam melakukan marketing ya. Tadi Coach Sanjay sudah share banyak hal tuh teman-teman yang luar biasa tadi ya, teknik-teknik digital marketing. Nah, digital marketing adalah salah satu metode komunikasi kita, gimana kita juga bisa menjaring potensial klien ya, tanpa kita harus pergi keluar rumah, tanpa kita harus repot-repot ketemu misalnya dengan calon klien kita. Nah, metode komunikasi ya, selain digital marketing, kita juga harus punya satu tools, harus punya satu cara supaya bisa menghubungi si calon customer kita tadi lewat telepon. Atau ya, kalau saya di bidang asuransi ya teman-teman ya, trainer asuransi. Jadi ketika menghubungi si calon nasabah ini, mendapatkan referensi misalnya, dan kita harus siap sedia, kita harus sedia senjata untuk kita bisa menelpon lebih lanjut, melakukan follow up. Misalnya seperti itu, melakukan follow up untuk menelpon si calon nasabah kita, calon klien kita. Ya, biasanya calon klien-klien yang kakap, ya, calon customer yang membeli dengan jumlah yang besar, kita harus melakukan personal calls dulu nih teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang akan sedikit kita kupas ya pada hari ini. Nah, ini kata Opa Ziegler ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham dan sudah ngeh nih siapa beliau ya. Beliau bicara begini, teman-teman. Kadang bahkan seringkali yang saya alami ya, bukan inti yang menjadi penentu presentasi, tetapi bumbu atau teknik di dalamnya. Ya. Nah, bukan intinya, tetapi tekniknya di dalam komunikasi tersebut, teman-teman. Ya, bagaimana kita berbicara, bagaimana intonasi suara, bagaimana gesture kita, penekanan-penekanan terhadap setiap kata. Nah, itu adalah teknik, teman-teman. Ya. Nah, ini dia nih, ya. Jadi, ya, ketika si kecil tadi datang, kita akan berbicara tentang gimana sih sekarang kita lebih memperhatikan untuk cara berbicara lewat telepon, teknik menelpon calon klien. Nah, tapi disclaimer-nya adalah bukan berarti ketika kita mengetahui teknik ini, kita 100% nggak akan ditolak. Boom, gitu. Kita langsung closing, gitu ya, teman-teman ya. Nggak seperti itu juga. Tadi seperti Coach James Gui katakan di awal, kita butuh latihan, kita butuh practice. Ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman? Saya akan nanti kupas satu persatu ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih teman-teman, ya, ini adalah fakta. Fakta yang terjadi di Indonesia bahwa ya orang-orang di Indonesia ini 2018 ya, mohon maaf datanya teman-teman. Yang memiliki mobile phone, any type of mobile phone itu adalah 91%. Dan yang punya smartphone itu 60%. Artinya begini teman-teman, ya, lebih banyak orang-orang di luar sana, mungkin oma opa kita gitu ya, yang mungkin bisa menjadi target market kita juga gitu ya. Dan beliau-beliau itu belum tentu familiar dengan gadget, belum tentu familiar dengan media sosial. Tapi akan lebih nyaman buat mereka ketika kita lakukan personal calls. Ya. Nah, ini juga salah satu fakta menarik ya teman-teman yang dilakukan oleh Salesforce Telemarketing Survey ya pada bulan Februari 2020 ini pada saat corona sudah melanda dunia, teman-teman. 9 dari 10 orang responden yang berusia 18 sampai 65 tahun itu lebih memilih ya berbicara secara langsung dengan seorang sales di telepon.
ya. Tentunya dilengkapi nanti dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama coach-coach semua yang ada di sini, teman-teman ya. Saya melengkapi nih. Nah, ini dia faktanya. Ya. Kita punya 5 jurus yang perlu Anda ingat. Tapi sebelum saya bahas 5 jurus ini, teman-teman, ya, rekan-rekan semua di sini perlu tahu ada satu hal. Ada satu hal yang perlu sekali kita kuasai dan kita manage di awal pada saat kita mau melakukan personal calls, pada saat kita mau melakukan telesales, teman-teman. Ya, yang pertama kali harus kita perhatikan, ya, dan ini adalah hal yang paling penting, adalah mindset, adalah pikiran kita sendiri dulu, teman-teman. Ya, Coach James gue tadi sudah mengingatkan dari awal. Bagaimana kita harus memiliki citra diri atau value sebagai seorang sales. Ya, itu dulu yang kita harus perhatikan nih di awal nih teman-teman. Ya, jadi gimana kita mau nelpon calon nasabah? Gimana kita mau nelpon calon klien kita? Kalau dari awal kita sudah berpikiran banyak banget di sini pikiran-pikiran yang berkecamuk, ya, pikiran kita dikotori dengan kata-kata aduh, nanti gimana ya kalau dia menolak? Aduh, nanti gimana ya kalau misalnya saya nelpon terus di-reject? Aduh, nanti gimana ya kalau misalnya dia itu pura-pura lagi meeting? Seperti itu ya. Banyak aduhnya gitu. Kalau di list mungkin 99 aduh nggak kelar-kelar gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu di awal, teman-teman semua. Ya, mindset ketika kita sebelum melakukan sesuatu hal, kita harus tanamkan dulu di dalam pikiran kita, di dalam diri kita sendiri, bahwa saya datang untuk memberi value pada Anda. Ya, kalau saya biasa mengajarkan mantra seperti ini, teman-teman. Ya, saya datang untuk memberi, ya, bukan untuk meminta. Saya datang untuk memberi solusi, bukan menambah masalah Anda. Ya, itu yang biasa saya ajarkan kepada life planner atau agent-agent di industri asuransi. Ya, saya datang untuk memberi, bukan untuk meminta. Yang saya beri adalah solusi dari permasalahan Anda. Nah, sekarang masalahnya adalah dia tahu nggak dia punya masalah gitu. Ya, gimana caranya kita building needs-nya dulu, teman-teman. Tadi juga sudah dibahas sama Coach James, ya, James gue, teman-teman di awal. Nah, jadi yang kita tanamkan ya sebelum kita menelpon calon prospek kita, calon customer kita adalah saya datang bukan untuk meminta dari Anda. Saya ini menjual solusi. Solusi dari masalah Anda. Saya bukan menambah masalah, tapi justru saya membawa solusi untuk Anda. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini banyak salesperson ya yang dari awal sebelum nelpon pun udah takut duluan gitu, udah mikir yang enggak, udah mikir yang terlalu jauh gitu. Nah, yang bikin di sini pikiran-pikiran kita sendiri yang mengotori dan kemudian tercermin dari bahasa tubuh kita gitu ya, yang tadinya tenang-tenang aja terus mau nelpon calon customer misalnya, aduh gimana ya caranya ya, dengkul jadi gemeteran, ya, keringet dingin mulai bercucuran gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kuasai dulu pertama, ya, karena nggak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita sendiri. Dan pikiran kita, ya, kalau kita belajar ilmu NLP, teman-teman, ya, semua satu tubuh kita, tubuh, pikiran, itu semuanya ngeling gitu, semuanya saling terhubung. Bagaimana pikiran kita mempengaruhi gesture, bagaimana gesture kita juga mempengaruhi pikiran kita. Semuanya saling terkoneksi, semuanya saling terhubung, gitu ya. Jadi di awal kuasai dulu ini teknik. Sebelum saya kasih jurusnya tadi, teman-teman, ada 5 teknik, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Sebelum itu pastikan kita justru ini dulu nih yang harus kita kuasai, pikiran kita sendiri dulu. Ya, ketika ada pikiran-pikiran yang jelek datang, pikiran-pikiran yang negatif datang, kita udah langsung tuh, kita langsung reframe, ya, kita langsung puter gitu dengan cara tadi. Kalau saya punya mantra itu tadi, ya, saya datang untuk memberi bukan untuk meminta, saya datang untuk memberi solusi bukan menambah masalah Anda. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jurus yang pertama, ya,
ketika kita berbicara tentang telesales, ya teman-teman sekalian, ya ini sebetulnya tidak ada ubahnya dengan kita ketemu secara langsung dengan calon klien sebetulnya. Ya, banyak orang yang beranggapan gini, ya udahlah gitu ya. Saya kan cuma nelpon doang. Ya udahlah, kan cuma suaranya doang yang kedengeran. Mereka nggak bisa ngelihat saya. Mereka nggak bisa ngelihat saya lagi senyum. Nggak bisa ngelihat saya lagi cemberut. Nggak bisa ngelihat gesture saya seperti apa. Itu pemikiran yang salah untuk telesales, teman-teman. Ya, karena kalau kita bicara telesales, ya kita seperti sama aja, kita ngomong face to face, one on one, itu sama persis. Ya, gimana orang itu suka dihargai, gimana orang itu suka dipuji, gimana orang itu nggak suka langsung hantem jualan bak gitu, nggak suka. Tapi harus kita kasih pendekatan yang enak. Tadi seperti Coach Tonica ya, nggak langsung jualan gitu teman-teman. Ya, nah ini penting di sini. Hukumnya telemarketing atau hukumnya telesales adalah ya mata jadi telinga, telinga jadi mata. Oh, apa itu ya teman-teman? Ya, jadi itu tadi ya. Ketika kita melakukan telemarketing, anggaplah, bayangkan diri kita sedang berbicara secara langsung dengan calon klien kita. Meskipun kita cuma bisa bicara on the phone aja, meskipun ya mereka nggak bisa melihat kita secara langsung. Tapi ingat nih, telinganya calon klien akan menjadi matanya. Mereka bisa merasa, ya, mereka bisa merasakan energinya. Apakah kita itu seorang salesperson yang percaya diri? Apakah kita yakin sama produk kita? Ya, customer kita di seberang sana tahu. Dan energinya berasa tuh teman-teman. Energi kita itu lewat suara sekarang. Kalau yang biasanya lewat tatapan mata, lewat gesture, sekarang berubah lewat suara. Itu telesales, telemarketing. Mata jadi telinga, telinga jadi mata. Ya. Nah, jadi bayangkan ketika saya datang ke calon klien, ya, biasanya apa yang saya lakukan? Kalau kita berbicara face to face, gimana postur kita? Gimana cara duduk kita? Perhatikan itu, gitu, ya. Nah, banyak orang-orang yang beranggapan ya udahlah ya, telepon doang gitu ya, udahlah sambil tiduran aja. Ya udahlah nelpon calon klien, orang dia nggak bisa ngelihat saya lagi duduk atau saya lagi tiduran, ya udah saya rebahan aja. Apalagi zaman-zamannya WFH gitu ya. Kita ketemu ya cuman mungkin by Zoom ya atau cuman berdasarkan panggilan telepon by phone gitu. Tapi ya tadi itu gesture kita akan mencerminkan suara kita. Nah, ini ilmu yang saya ajarkan biasanya di kelas ya teman-teman ya. Ketika kita mau melakukan panggilan telepon, usahakan posisi duduk senyaman mungkin. Kita dalam posisi duduk seperti saya sekarang. Kita dalam posisi duduk yang tegak. Posisi duduk yang nyaman tapi percaya diri ya. Nggak males-malesan begini. Tapi tegak, nyaman ya. Dan di sini pertahankan teman-teman apa yang kita lakukan ketika kita berbicara komunikasi secara langsung face to face. Nah, ini dia. Ya, yang pertama kali harus kita persiapkan selain yang tadi tuh, mindset dulu ya di awal, citra diri positif dulu, mikir yang enak-enak aja. Mikir yang positif-positif aja. Yang kedua adalah 5P. Yang pertama ya, ini kita harus siapkan dulu nih area tempat menelpon. Ya, persiapkan area tempat menelpon, kita clearkan dulu ya situasinya ya, dan yang paling penting ada hal-hal yang harus kita persiapkan teman-teman di dekat kita ya, yang ada di dalam jangkauan kita terus selama kita melakukan panggilan lewat telepon. Kita mau follow up nih seharian nih. Ini jadwalnya saya follow up misalnya dari jam 9 sampai jam 11. Di mana saya mau nelpon customer saya yang saya dapat melalui referensi. Nah, di jam 9 sampai jam 11 tadi, kita harus sudah book tempat di mana kita nggak bisa diganggu. Tempat yang jauh dari gangguan, jauh dari suara-suara, tempat yang tenang. Dan ya, selalu ada di dalam jangkauan kita.
cermin. Ya, cermin ini untuk mempertahankan senyum kita, untuk membantu kita memonitor nih, memonitor apakah selama kita melakukan phone call kita tersenyum atau enggak. Selama phone call duduk kita gimana? Ya, kalau kita udah mulai agak rebahan, kita bisa ngelihat di diri kita. Oh iya, saya bisa mengontrol postur saya, gesture saya. Ya, terus notebook untuk kita mencatat info-info penting, ya catatan-catatan penting yang nantinya kita gunakan untuk pertemuan berikutnya, misalnya kalender, ya kita siapkan kalender mungkin untuk dilihat melihat jadwal kita, availability kita, dan jangan lupa pakai headset. Ya, ini akan membantu suara kita tetap jelas dan tetap fokus. Ya, yang kedua adalah posisi duduk tadi. Posisi duduk tegak. Jangan leyeh-leyeh, tidak males-malesan, nggak rebahan, ya tegak. Pertahankan senyum karena ya tadi hukumnya telemarketing. Kita balik lagi nih teman-teman ya. Mata jadi telinga, telinga jadi mata. Itulah hukumnya telemarketing. Kalau kita tersenyum ketika berbicara, di seberang sana sejauh apapun customer kita, mereka bisa mendengar senyum kita. Mendengar ya, mendengar senyum kita. Halo, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Rika. Halo, selamat pagi. Saya Rika. Itu beda, teman-teman. Ya, mungkin kalau saya Feni Rose, saya akan cocok di yang kedua tadi. Tapi ini tujuan kita adalah untuk membuat orang interest sama kita, mendengarkan kita lebih lanjut gitu ya. Lalu pertahankan nada suara dan antusiasme. Ini juga penting ya. Tapi kalau kita sudah menguasai yang pertama tadi, mindset kita sudah benar ya, insya Allah teman-teman, nada suara kita sudah benar. Antusiasme kita sudah sampai ke calon klien kita. Kalau mindset kita sudah seperti yang pertama tadi. Dan pegang komitmen. Jika dari awal kita misalnya bilang, Pak, mohon maaf, ini saya akan follow up untuk pertemuan kita yang kemarin ya Pak ya. Saya cuma butuh waktu Bapak 10 menit aja ya Pak ya. 10 menit. Betul-betul kita strict 10 menit. Ya. Jadi kalau kita sudah lewat, misalnya sudah lewat dari 10 menit, kita ingatkan lagi calon klien kita, Pak, mohon maaf ini saya tadi sudah janji sama Bapak 10 menit saja Pak, dan sekarang 10 menitnya sudah mau habis. Bapak masih punya waktukah untuk saya bisa jelaskan lebih lanjut? Misalnya seperti itu. Ya, jadi kita pegang komitmen kita 10 menit is 10 menit gitu ya. Nah, tahap jurus yang kedua ini teman-teman, jurus yang kedua. Kita perlu melakukan riset terhadap siapa calon pelanggan yang mau kita telepon, terhadap klien kita. Ya, kita harus melakukan riset. Riset yang pertama adalah jangan sampai kita salah menyebutkan namanya. Kadang kita harus menyebutkan nama lengkapnya di awal. Ya, bisa berbicara dengan Bapak Joshua Sutanto, misalnya seperti itu. Kita harus benar menyebutkan pelafalan nama si calon klien. Nama lengkapnya siapa? Ya, nama panggilannya juga kita bisa, kalau misalnya kita tidak tahu nama panggilannya, kita bisa tanya teman-teman, Pak, mohon maaf nih Pak, Bapak lebih nyaman dipanggil Pak Joshua atau Pak Sutanto? Kita tanya, ya nama panggilannya siapa? Kita konfirmasi daripada kita salah nih teman-teman. Daripada misalnya namanya adalah Yuls Mari, misalnya gitu ya, dipanggilnya Nanang, tapi kita tetap pede panggilnya Pak Yul, Pak Yul, Pak Yul. Nah, ternyata salah gitu. Jadi kita lebih aman kita konfirmasi. Dan yang ketiga ini penting ya. Di Indonesia banyak sekali ada gelar-gelar tertentu ya. Nah, gelar-gelar ini juga kita harus tahu nih, kita harus kuasai. Contoh ya, ada nama-nama di Indonesia yang masih pakai gelar ya. Ada RD ya atau Raden, ada RR atau Raden Roro gitu ya. Kita juga harus tahu nih teman-teman. Jangan sampai ketika kita misalnya dapat list nih, terus kita harus nelpon ya untuk follow up, namanya Bapak RD Adi Wijaya misalnya. Terus kita telepon, halo selamat pagi dengan Bapak RD Adi Wijaya. Nah itu basi teman-teman. Ya, RD itu apa kepanjangannya? Raden, dengan Bapak Raden Adi Wijaya. Nah karena ada mungkin ya yang masih di sini yang masih agak-agak sensitif dengan gelar gitu ya, yang gelarnya itu harus disebutkan dengan benar.
Jadi kita harus tahu juga apa itu RD, apa itu RR gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita bisa lakukan state positioning. State positioning adalah kita kasih tahu siapa kita, siapa diri kita. Kita mulai misalnya dengan menunjukkan atau menyebutkan level kita. Selamat pagi, saya dengan Rika, saya adalah supervisor Pak, supervisor pemasaran di PT ABC, misalnya gitu. Ya, saya adalah senior consultant dari PT XYZ, bisa seperti itu, dan jangan lupa value kita juga kita sebutkan. Karena kalau kita cuma menyebutkan nama dan level dan gelar, itu nothing, teman-teman. Apa peran kita nih, kelebihan kita apa, value-nya kita apa, ya. Contoh di sini, ya tadi berkaitan juga dengan materinya Coach Tony ya, perkenalan 1 menit tadi, teman-teman. Ya, kita sebutkan value kita. Misalnya kita seorang agen asuransi, ya. Kita nggak usah sebutin, selamat pagi Pak, saya adalah seorang agen asuransi dari asuransi It's My Life, misalnya. Saya adalah seorang agen dari Westlife, Pak. Nah, value-nya kita apa? Saya telah membantu banyak keluarga muda, Pak, untuk merancang dana pendidikan untuk putra-putri mereka. Dan biasanya customer saya puas akan jasa layanan saya, Pak. Dan mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang terbaik berkat saya. Itu value kita. Dan kita kasih tahu value kita apa secara singkat, teman-teman. Ya, tadi teman-teman juga punya PR ya dari Coach Tony. Perkenalan, apa tadi 1 menitnya value-nya apa? Tulis dan gunakan itu. Gunakan itu terus. Kalau misalnya masih belum berhasil, ya, orang masih belum interest gitu. Apa ya gitu ya. Masih belum interest sama value kita, cari yang lain. Terus sampai orang interest sama value kita. Ya. Nanti ketika kita sudah terus latihan, praktis, teman-teman. Jadi semua ilmu yang dibagikan hari ini itu bukan kita berbicara soal teori ya, teman-teman. Tapi gimana ilmu yang dari pagi teman-teman dapatkan ini bisa bermanfaat dengan cara dipraktekin, dengan cara dilakukan gitu ya. Nah, ini kita latihan terus. Ya. Kita coba lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi pikirkan, ini juga berarti PR ya, teman-teman ya, PR dari saya juga ya. Pikirkan 1 kalimat ya tentang value Anda yang menggambarkan diri Anda dan tugas Anda ya seperti apa sekarang. Ya. Bagaimana Anda bisa membantu orang-orang? Bagaimana Anda bisa membantu klien Anda? Pikirkan, teman-teman, dengan bahasa yang menarik ya. Nah, lanjut ya. Kita bicara soal jurus yang keempat yaitu vokal atau tone, tonality. Nah, ini beda dengan warna suara. Jadi ada yang beranggapan ya, dulu ketika saya masih menjadi telemarketing, ada yang beranggapan begini, saya nggak bisa nih kayaknya nih. Saya nggak bisa jadi telemarketing, saya nggak cocok jadi telesales, karena suara saya nggak enak, karena suara saya cempreng. Nah, ini beda, teman-teman. Bedakan antara tone, ya, tonalitas, dengan warna suara. Warna suara itu yang ada yang sopran, ya, ada yang bass, ya, itu warna suara, teman-teman. Warna suara itu berbeda-beda, ya. Ini anugerah gift ya dari Tuhan. Kita nggak bisa rubah itu. Tapi yang kita bisa rubah, yang bisa kita olah adalah di sini. Suara kita, olahan suara kita seperti apa ya, dengan adanya tonalitas, penekanan pada kata, ya, penekanan kata-kata yang penting, intonasi, artikulasi yang jelas. Penekanan kata, contoh, Pak, ini berhubung di bulan Maret ini kita ada banyak sekali promo, Pak. Jadi jika Bapak deal sama saya sekarang, Bapak akan mendapatkan benefitnya A, B, C, D. Nah, kita list. Ya, itu lebih lanjut lagi tuh nanti itu. Ya, saya juga ada training tentang presentasi nih, teman-teman. Presentasi yang efektif ya pada saat kita melakukan penjualan.
Bagaimana kita melakukan penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu. Ya, Pak, coba dibayangkan nih, Pak. Jika misalnya nih, Bapak hari ini belum, ya katakanlah belum cocok nih, Pak, belum mau beli dari kami, maka nanti akan ada yang Bapak korbankan, Pak. Akan ada yang dikorbankan, misalnya seperti itu. Kita tekan di kata korbankan. Atau, ya Pak, nanti mungkin akan ada kerugian, Pak, jika misalnya Bapak hari ini belum deal, misalnya seperti itu. Jadi ada kata-kata yang kita bisa tekankan, teman-teman. Dan ada kata-kata yang bisa kita ucapkan dengan tipis gitu. Ada kata-kata yang kita bold, dan ada kata juga yang kita gunakan di sini, kita gunakan teknik dramatisasi gitu. Pak, coba dibayangkan deh, Pak. Misalnya nih, ternyata anaknya Bapak belum berhasil masuk ke sekolah yang kita rencanakan sekarang karena kekurangan biaya. Gimana nih perasaannya, Pak? Ada kata-kata yang kita tebalkan, ada yang kita tipiskan gitu. Sengaja kita bikin pelan, sengaja kita bikin agak mengayun gitu, teman-teman. Ya, intonasi suara. Tadi tuh, ada intonasi yang kita harus turun, ada intonasi yang kita harus naik. Itu juga nggak boleh ketuker. Ketika kita menjelaskan tentang benefit, ketika kita menjelaskan tentang siapa kita harus bisa meyakinkan, ya. Intonasinya juga harus benar. Pak, gimana Pak? Produknya bagus kan? Bagus kan? Naik. Pak, produknya bagus, Pak. Intonasi turun. Ya, karena dengan intonasi turun, teman-teman, itu pikiran kita sedang diperintah. Pikiran kita sedang dikomen, ya, perintah. Gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan ini nih. Artikulasi yang jelas juga ya tadi ya. Nah, ini satu contoh kalimat yang bisa kalimat simpel ya, teman-teman. Dengan intonasi yang berbeda, maknanya juga akan berbeda masuk ke pikiran orang yang kita telepon. Contoh, kita bicara satu kalimat simpel aja, 2 kata. Adi pulang. Adi pulang. Kita sedang memberikan informasi karena nadanya flat. Nadanya datar. Adi pulang. Datar. Tapi kalau kita mau bertanya, ini akan beda lagi. Adi pulang. Adi pulang. Adi pulang. Adi pulang. Itu kita bertanya, ya. Nah, kalau kita mau memerintah juga beda lagi, teman-teman. Adi pulang. Adi, pulang. Pak, kalau Bapak beli produk saya sekarang, Pak, Bapak akan mendapatkan benefit A, B, C, D. 1, Pak. Bapak bebas, ya, kalau Bapak datang ke rumah sakit di seluruh Indonesia, Bapak akan punya satu kartu ajaib, Pak, untuk bisa memilih masuk ke rumah sakit mana dengan perawatan VIP. Satu kartu ajaib, Pak. Ajaib. Ditekankan di kata ajaibnya. Dan nadanya turun jika Bapak beli sekarang. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Nah, itu beda lagi ya, teman-teman ya. Kita sedang bertanya itu, dan itu tidak membuat customer yakin sama produk atau jasa yang mau kita tawarkan lebih lanjut. Ya. Dan ketika kita melakukan telesales, pastikan kita straight to the benefit. Jangan bertele-tele. Kalau memang kita sudah melakukan riset terlebih dahulu, itu akan sangat-sangat menguntungkan nih buat kita nih, teman-teman. Ya, kita tahu dulu nih. Misalnya kita mau menawarkan apa nih? Misalnya insurance gitu ya. Kita tahu dulu dia itu punya keluarga, punya anaknya berapa. Dia misalnya kehidupan sehari-harinya seperti apa. Dia kerjanya di mana. Ya, dari situ ya, ketika kita melakukan telesales, straight to the benefit aja, jangan bertele-tele. Apa yang bisa kita berikan ke calon customer kita? Karena biasanya ya, untuk seseorang fokus itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa ke distract dengan hal-hal yang lain, apalagi by phone, teman-teman. Ya,
Jadi yang pertama tadi, value kita perhatikan value kita tulis apa itu yang mau kita sampaikan, jual diri kita sebelum kita menjual produk kita. Ya, jual diri kita dulu sebelum menjual produk kita, sebelum menjual company kita. Percaya diri dulu, teman-teman. Citra diri kita dulu nih yang harus diperhatikan. Mindset kita dulu, ya. Kemudian tadi ya ada teknik-tekniknya ketika kita menelpon, diantaranya teman-teman harus perhatikan suasana sekitar yang harus mendukung, kemudian intonasi suara ya, dan penekanan-penekanan pada kata, dan yang terakhir ya fokus ke apa benefit yang mau kita tawarkan. Nah, dengan latihan yang beratus-ratus kali, ribuan kali, saya yakin teman-teman bisa menguasai tekniknya. Dan di sini ya, orang cenderung suka diberikan informasi, biasanya seperti itu, namun tidak suka diberikan penawaran penjualan. Kita informasikan dulu, ya. Fokus ke benefitnya, apa nih kira-kira yang bisa menjadi keunggulan dari produk kita, dari jasa kita. Fokus ke benefitnya, ya. Kalau kita bisa mendapatkan dari referensi itu akan lebih baik lagi, teman-teman. Jadi, ya, sekali lagi, teman-teman, telemarketing adalah ilmu tentang bagaimana kita mengalihkan antara komunikasi face to face, komunikasi secara langsung, komunikasi tatap muka ke dalam komunikasi suara. Di mana di sini kita juga harus membayangkan kita berbicara secara personal dan itu disampaikan lewat suara kita. Mata jadi telinga, telinga jadi mata. Terima kasih, itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang mau berbicara atau yang mau bertanya lebih lanjut, bisa langsung ya, atau nanti kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain untuk bisa kita bahas lebih detail lagi mungkin ya. Terima kasih. Oke, thank you banget nih Coach Rika ya. Kita Terima kasih, ada Coach. sekitar 5 menit tersisa buat Q&A ya. Ada satu pertanyaan nih Coach ya. Pertanyaannya itu tadi kan Coach bilang kalau misalnya barangkali mereka tidak memecahkan masalah mereka dengan produk kita atau dengan solusi lainnya ya, akan ada konsekuensi ini. Ada yang bertanya ini, apakah itu boleh Coach seperti menakut-nakuti? Barangkali bisa di-sharing. Seperti menakut-nakuti. Oke. Nah, di sini saya nggak tahu itu produknya seperti apa, ya. Saya nggak tahu produk yang dijual itu apa spesifiknya. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan ketika kita mau melakukan telesales, fokus to benefit aja. Benefit kita apa? Banyak cara kok selain kita menakut-nakuti. Ya, dulu juga dulu ya agen asuransi itu terkenal orang yang nakut-nakutin orang. Orang yang pokoknya kalau ketemu sama orang lain, nanti kalau lo sakit gitu, kalau lo sakit gimana nih? Kalau lo misalnya mati gimana gitu ya? Nah, jadi kayak nyumpahin gitu Coach Mike, ya. Nggak heran ini agen asuransi didelkon terus gitu ya. Banyak dijauhin sama orang gitu. Tapi di sini sekarang kita bisa menekankan ke benefitnya apa? Contoh tadi, kita mau jualan satu kartu kesehatan. Kita bisa bilang bahwa ini adalah kartu ajaib, Pak. Kartu ajaib yang bisa Bapak pakai kalau misalnya Bapak dirawat inap di rumah sakit manapun di Indonesia, ini gratis, Pak. Cuman cukup bawa satu kartu ini aja. Jadi lebih ke benefitnya. Menakut-nakuti ya itu tadi, produknya produk apa dulu nih. Tapi selain menakut-nakuti, pasti kita punya cara lain lah untuk kita bisa info apa itu benefit produk atau jasa kita ke calon klien kita. Tadi kalau kata Coach Tony, alarm ya, bisa kita bisa kendalikan lewat handphone mungkin ya, itu benefitnya. Jadi Bapak nggak perlu pantau terus tuh Pak, cuman dari handphone aja Pak, bisa. Jadi lebih ke benefitnya Coach. Oke. Coba kita masukin, karena kita ada sekitar 4 menit lagi nih Coach ya, jadi kita masukin satu atau dua pertanyaan ya, tergantung sempat atau enggak dalam waktu 5 menit ini. Ya Coach. Jadinya ada pertanyaan yang menurut saya penting banget. Hal
paling penting agar orang yang kita hubungi tidak langsung menghentikan pembicaraan, nggak langsung oke, saya nggak tertarik, oke, bye. Itu kan kayaknya salah satu challenge yang paling sering ya. Silakan Coach Rika. Ya, hal paling penting supaya orang nggak menghentikan telepon kita ya di awal ya. Nah, ini juga sering saya kasih tahu nih ke teman-teman yang di industri saya gitu ya. Mulai sekarang, teman-teman, stop melakukan itu kepada telemarketing lain. Karena kita juga akan nanti ada di posisi yang sama. Betul nggak? Kita kan sering gitu ya. Kita sering, nanti ya, saya lagi sibuk nih. Saya lagi meeting nih. Nanti. Nah, stop melakukan itu ke orang lain. Teman-teman, itu dulu. Ya, kita melakukan itu, kita nggak pingin itu juga terjadi sama kita. Jadi, kita bayangkan bahwa kita ada di posisinya orang tersebut. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita telepon orang lain ya? Kita juga nggak bisa kontrol nih, itu di luar kontrol kita. Misalnya kita nelpon terus dia langsung reject, itu di luar kontrol kita. Kita nelpon dia langsung bilang nanti ya, gue lagi meeting nih, saya lagi meeting, hubungin lagi nanti ya. Kalau kita hubungin lagi nanti juga tetap nggak diangkat juga teleponnya. Itu di luar dari kontrol kita. Ya, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri sebetulnya. Ya, gimana mindset kita? Apakah kita setelah di-reject sama orang, terus kita down, terus abis itu ya udahlah, kayaknya susah nih telemarketing nih. Ya udahlah, gue nyerah lah, nggak bisa nih kayaknya gue nih telemarketing nih. Udah deh, gue cari cara lain aja lah. Gue face to face aja lah gitu. Ya. Tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita sendiri sebetulnya, Coach. Ya, yang tadi itu kita nggak bisa kontrol tuh. Dia nge-reject, dia bilang dia lagi meeting, itu di luar kontrol kita beneran. Ya. Tapi kita aja sendiri, yuk bangun, yuk bangkit, yuk. Lu punya goals nih. Lu punya target gitu. Lu punya keluarga yang harus lo nafkahin nih. Yang nggak bisa cuman nih lagi pandemi, nggak bisa kita hidup nggak pakai duit gitu. Justru kebutuhan makin meningkat, kebutuhan makin naik. Yuk bangkit lah. Gitu. Mantap. Itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab ya, ini nanti kalau misalnya mau get in touch sama Coach Rika atau tertarik untuk ngobrol ini gimana, Coach? Kalau untuk mau ngobrol-ngobrol lagi, lebih jauh lagi sama saya, kita sudah ada grupnya ya, Telegram ya. Nanti di situ kita akan bisa interaksi lagi dan saya akan share nomor telepon personal saya di situ. Teman-teman bisa konsultasi juga sama saya anytime. Thank you. Thank you banget Coach udah di sharing ya. Teman-teman kita sekarang break ya. Jadinya mau agak relax dulu, makan, silakan nanti kita ketemu lagi. Silakan ke Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Terima kasih.